Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Kebakaran di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah mencapai lebih dari 724 hektar. Dari 3 titik api yang terdeteksi pada Senin kemarin, 2 titik api berhasil dipadamkan. Sementara 1 titik masih terpantau terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur melaporkan pemadaman kebakaran di TNBTS dilakukan dengan mengerahkan 3 helikopter, 1 drone, dan 8 unit pemadam kebakaran. Operasi pemadaman juga melibatkan sejumlah tim gabungan baik TNI Polri, petugas TNBTS, relawan, Damkar Kota Surabaya, serta petugas BPBD dari daerah sekitar dan BPBD Provinsi. Operasi waterbombing saat ini difokuskan pada titik api di area P30 wilayah Dingklik, Kabupaten Pasuruan, serta sejumlah lokasi lain yang masih berpotensi menyimpan titik api. Kebakaran yang melanda kawasan TNBTS berdampak pada vegetasi, meliputi cemara gunung, mentingan, akasia, dan semak belukar. Meluasnya area terbakar hingga 742 hektar lahan, memperburuk kondisi di lapangan. Api yang sebelumnya ada di titik P30 kini merembet mendekati pemukiman. Setelah sebelumnya dinyatakan padam pada Senin sore, titik kebakaran hutan dan lahan di kawasan Lembah Dingklik kembali muncul pada Selasa pagi. Kobaran api terlihat dari sejumlah titik dan dengan cepat menjalar ke area savana, serta semak belukar yang kering akibat musim kemarau. Munculnya kembali api diduga berasal dari bara yang masih tersisa di dalam lapisan tanah dan akar tanaman, sehingga memicu titik-titik api baru saat tiupan angin. Petugas gabungan serta masyarakat sekitar langsung turun untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke kawasan lain. Pemadaman sementara dilakukan dari darat dengan membuat sekat bakar serta menyemprotkan air ke titik-titik yang masih menyala. Pemirsa, pada siang ini kobaran api aktif kembali terlihat di 2 titik di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ratusan petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan masyarakat melakukan pemadaman di area Lembah Dingklik dan area P30. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi yang melaporkan langsung dari kawasan TNBTS. Mahmud, bagaimana kondisi kebakaran pada siang ini dan bagaimana proses pemadamannya? Baik, selamat siang Jessica. Memasuki hari ke-9 kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga siang ini data yang kita terima, kebakaran ini sudah meluas mencapai lebih dari 742 hektar lahan yang terbakar. Lahan yang terbakar ini berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Pasuruan dan juga Kabupaten Probolinggo. Sementara hingga siang ini dari pantauan yang kita lakukan, terpantau ada 2 titik api aktif yang berada di area Lembah Dingklik yang berada di kawasan Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dan juga 1 titik lagi berada di area P30 yang berada di kawasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hingga siang ini dari pantauan yang kita lakukan dan juga dari keterangan BNPB sudah ada sekitar 800 petugas gabungan baik dari TNI, BNPB, BPBD, relawan dan juga beberapa warga masyarakat tengah melakukan proses pemadaman api yang ada di 2 titik, yakni di area Wonokitri dan juga di area Probolinggo. Sementara itu, pada proses pemadaman ini dilakukan dengan 2 skema ataupun 2 strategi. Yang pertama adalah pemadaman dengan skema jalur darat dan juga pemadaman dengan skema jalur udara, di mana pada pemadaman skema jalur darat ini dilakukan di titik-titik api yang berada di dataran yang datar, sehingga petugas gabungan ini bisa melakukan pemadaman dengan cara tradisional, yakni dengan cara memukul api dengan gebyok atau alat pemukul api dan juga melakukan penyemprotan dengan air yang telah disiapkan oleh PMK dan juga PBD. Selain itu, petugas gabungan di darat ini juga melakukan penyekatan agar api tidak menyebar ke titik-titik lainnya. Sementara itu, pemadaman dengan skema udara saat ini ada sebanyak 3 helikopter yang sedang bekerja keras untuk melakukan pemadaman melalui jalur udara, tepatnya melalui waterbombing. Dari pantauan kita lakukan saat ini ada sebanyak 3 helikopter, 1 helikopter berjenis Super Puma yang berkapasitas 4.000 liter untuk sekali sorti pemadaman dan juga 2 helikopter jenis Airbus yang berkapasitas masing-masing 1.000 liter untuk setiap pemadaman. Dari pantauan kita lakukan seperti terdengar saat ini, beberapa helikopter juga masih terus melakukan
upaya pemadaman di 2 titik, yakni di area Lembah Dingklik dan juga di area P30. Ada beberapa kendala yang dialami petugas gabungan dalam melakukan proses pemadaman. Yang pertama, kondisi area kebakaran ini yang sulit karena beberapa area kebakaran ini berada di tebing dengan kemiringan hingga 80 derajat. Tentunya ini jika dilakukan pemadaman secara manual akan sulit. Oleh karena itu, untuk area-area sulit ini akan dilakukan pemadaman dengan menggunakan waterbombing. Sementara itu, untuk pemadaman dengan waterbombing ini juga ada sedikit kendala karena rata-rata setiap harinya di atas pukul 13.00 cuaca di area Gunung Bromo ini cenderung berkabut sehingga proses pemadaman melalui waterbombing juga sulit dihentikan. Seperti kemarin, proses pemadaman melalui waterbombing ini terpaksa dihentikan pada pukul 13.00 karena kabut tebal hingga jarak pandang mencapai 500 hingga 600 meter. Selain itu, untuk waterbombing, sumber air ini juga menjadi salah satu kendala karena helikopter ini harus mengambil air di salah satu danau, yakni di Danau Ranupane dan juga di Danau Ranukumbolo. Tentunya jarak yang jauh dengan area kebakaran ini sedikit mempersulit target pemadaman kebakaran. Tadi saya sempat berbincang dengan Direktur Penanganan Kedaruratan Kebakaran BNPB, yakni Bapak Nelwan. Beliau mentargetkan seluruh proses pemadaman ini jika cuaca mendukung bisa diselesaikan hari ini sehingga pemadaman bisa dipadamkan dengan cepat. Untuk sementara demikian laporan dari Bromo, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.